الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ketiga di tahun baru Hijriyah. Tentu sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, layaknya kita bersyukur kepadanya dengan banyak-banyak mengucapkan tahmid alhamdulillah, serta menerjemahkan segala makna alhamdulillahirabbil alamin dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun tahun barunya, yang pasti adalah berkurangnya jatah yang sudah Allah tentukan dari umur kita. Beberapa waktu yang lalu mungkin masih ada di antara kawan ataupun saudara kita yang bisa kita bilang lebih sehat dari kita, yang lebih muda dari kita, yang lebih sukses dari kita. Akan tetapi di hari ini Allah telah memanggilnya. Ini bukti bahwa ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita berada, kematian akan senantiasa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan menghampiri kita semua. Di tahun yang baru ini tentu saja muhasabah atau introspeksi diri menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Sebagaimana ayat yang telah kami baca di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya melihat setiap jiwa apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok ini ada dimaknai dengan hari akhirat. Wattaqullah, dan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi,
La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki anak Adam tidak akan beranjak pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia akan ditanyai tentang 4 hal. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana umur tersebut engkau habiskan atau engkau gunakan? Marilah sisa umur yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitas dan maziyah atau profesi ataupun kekhususan bidang kita masing-masing. Lahan ibadah sangat luas sekali dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, mencari nafkah, berangkat ke pasar, ke kantor, ke masjid, dimanapun di jalan raya, mengadakan penelitian dan sebagainya. Ini adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi surati a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amal ibadah yang sifat zahirnya seperti amal dunia, tapi dengan bagusnya niat akan menjadi amal akhirat. Marilah kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita akan dijadikan contoh oleh orang di kemudian hari. Ada satu pepatah mengatakan, fatuba liman mata walam yamut amaluhu wa khaba liman mata walam yamut su'uhu. Maka beruntunglah orang yang mati, orang yang sudah meninggal, tapi walam yamut amaluhu, tidak pernah mati amal kebaikannya ataupun cita-citanya. Begitu juga sebaliknya, wa khaba liman mata walam yamut su'uhu. Maka merugilah, sangat merugilah orang yang mati, akan tetapi tatkala dia mati tidak pernah berhenti kejelekannya atau kerusakan yang telah dia perbuat. Contoh terbaik adalah para nabi, para syuhada, para ulama, para mufassir, orang-orang yang banyak berbuat baik untuk manusia dan kemanusiaan, banyak membuat penelitian yang kemudian hari banyak dipergunakan oleh orang. Ini amalnya akan senantiasa mengalir, akan senantiasa hidup, karyanya banyak dinikmati, banyak dikerjakan, banyak diikuti. Karena apa? Ini adalah berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda orang tersebut mati dengan husnul khotimah dan amalnya tidak pernah terputus, sehingga karyanya banyak dinikmati orang di kemudian hari, melebihi umurnya yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa khaba liman mata walam yamut su'uhu. Orang yang merugi adalah orang yang bersangkutan telah mati, tapi kejelekannya atau keburukannya terus disebutkan orang di kemudian hari. Ini sebagaimana orang-orang yang banyak menentang para nabi, para rasul, Namrud dan lain sebagainya. Ini begitu mereka banyak disebut namanya, kita dianjurkan untuk menyebutkan atau mendoakan laknatullahi alaihim. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah, para syahid, para syuhada, para nabi, begitu banyak disebut asma mereka, kita dianjurkan untuk mendoakan sallallahu alaihi wasallam ataupun pada para ulama rahimahumullah taala, amin. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima ablahu, kemana jasad tersebut akan kita perbuat selama kita hidup di dunia. Satu makalah dari salah satu kiai yang bernama Kiai Haji Muntaha
kaliku berwono sopo. Badan atau jasad ini akan rusak seandainya kau gunakan untuk ibadah, akan rusak. Tidak kau gunakan untuk ibadah pun pasti akan rusak. Ini menjadi introspeksi atau muhasabah buat kita semua. Betapa badan ini buat tidur melulu juga pasti akan rusak. Buat beribadah juga akan rusak. Mari kita pilih yang terbaik untuk diri kita sebagai bekal kita untuk menuju sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amala fihi, dan tentang ilmu apa yang sudah kau perbuat untuk ilmu. Ada panggendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman la ya'lam, celakalah bagi orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Akan tapi dilanjutkan kembali oleh beliau, wa wailun liman alima tsumma la ya'lam. Akan tapi celaka lagi bagi orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat yang akan ditanyakan kelak adalah dari mana harta tersebut engkau dapat dan kemana harta tersebut engkau belanjakan. Ini adalah 4 hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Semoga bisa menjadi introspeksi atau muhasabah kepada kita semua, sehingga apa yang kita punya betul-betul bisa menjadi bekal, bukan hanya penghalang tatkala kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 2 rizki yang akan menghampiri kita semua. Yang pertama adalah rizki yang mulia. Ini adalah rezeki yang kita dapatkan dari cara yang halal dan kelak akan kita belanjakan kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala atau melalui jalan yang halal. Yang kedua adalah rezeki yang tidak mulia atau istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang berkaitan dengan rezeki yang mulia ini, rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang halal. Ada banyak contoh, kelihatan orang desa pelutu penghasilannya mungkin bisa dikatakan sedengan atau bahkan minim. Tapi karena hatinya ikhlas, mukhlis, tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya menjadi pejabat, menjadi ulama, menjadi intelektual yang soleh dan solehah, banyak memberikan kemanfaatan untuk Islam dan muslimin dan untuk umat serta manusia seluruh di muka bumi. Sebaliknya, ada rezeki yang tidak mulia atau istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya orang-orang yang banyak memakan harta anak yatim, melakukan korupsi, mencuri harta negara. Dalam kacamata kita, orangnya baik saja, sehat, kuat, ekonominya lancar, tapi doanya tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja yang terjadi dengan yang bersangkutan. Anaknya terkena narkoba, terkena pasal pembunuhan dan sebagainya, sehingga bapak dan anak masuk penjara. Waliyadzubillah. Ini adalah kategori yang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami pendamkan mereka dari arah yang mereka sendiri tidak tahu. Waliyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا رفيع الدرجات. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم يا الله متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلى المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.